Anangga Kesasi. Halo, nama saya Sandia Kartika Prima. Halo, perkenalkan nama saya Widya Ayosna. Halo, perkenalkan nama saya Kesya Anggrena. Perkenalkan, nama saya Anggia Vanessa. Semua, di sini kami akan menjelaskan tentang kronologi kerusuhan Mei 1998. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kerusuhan ini. Pada tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, terjadi kerusuhan di Jakarta yang dikenal dengan kerusuhan Mei 1998. Penyebab pertama memicu terjadinya kerusuhan ini adalah krisis finansial yang terjadi di Asia sejak tahun 1997. Dari krisis ini menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut, jutaan orang dipecat, 16 bank dilikuidasi, dan banyak proyek besar yang dihentikan. Krisis ini memicu banyak unjuk rasa dari sejumlah wilayah di Indonesia. Aksi unjuk rasa ini menyebabkan 4 orang tewas tertembak. 4 orang itu adalah mahasiswa dari Universitas Trisakti. Tewasnya keempat mahasiswa ini menyebabkan kemarahan masyarakat yang sudah dibebani dengan krisis ekonomi. Kronologi kerusuhan Mei tahun 1998 dimulai pada tanggal 12 Mei 1998. Pada tanggal 12 Mei 1998, sekitar pukul 11 sampai 13.00, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai di dalam kampus. Setelah itu, mahasiswa mulai turun ke Jalan Es Parman dan hendak berangkat menuju ke gedung MPR atau DPR. Pada pukul 13.15, para mahasiswa sampai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Melihat segerombolan para mahasiswa membuat aparat polisi menghadang laju mereka. Kemudian mereka melakukan perundingan. Hasil dari perundingan tersebut ialah para mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa mereka di depan kantor MPR atau DPR. 15 menit setelahnya, yaitu pukul 13.30, para mahasiswa melakukan aksi damai di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Kondisi dan situasi saat itu masih bisa dikatakan sangat tenang. Tidak ada ketegangan sama sekali antara aparat polisi dan para mahasiswa. Selanjutnya, pada pukul 16.30, polisi mulai memasang garis polisi dan meminta para mahasiswa untuk memberi jarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Tidak berselang lama, pihak polisi meminta agar para mahasiswa untuk kembali ke kampus. Tanpa ada ketegangan apapun, para mahasiswa membubarkan diri dengan tenang dan tertib. Saat sudah sampai di kampus, tiba-tiba ada suara tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Mendengar suara tembakan tersebut, lantas para mahasiswa berlarian dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Para mahasiswa berlindung dengan cara masuk ke dalam gedung-gedung kampus. Sementara aparat masih terus menembakkan senapannya. Puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus. Pada pukul 17.15, kondisi di kampus sangatlah mencekam. Beberapa korban jiwa pun berjatuhan. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas karena tertembak. Keempat mahasiswa tersebut ialah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendiawansi. Pada tanggal 13 Mei 1998, pukul 01.30, dilakukan jumpa pers yang dihadiri oleh Pangdam Jaya Majen TNI Jafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya. Selain itu, hadir juga Kapolda Majen Hamaminata, Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Mudanton Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Bramuli dan Bambang W. Suharto. Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 10, mahasiswa dari berbagai kota, yaitu Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, mendatang ke Universitas Trisakti untuk menyatakan bela sungkawa. 2 jam setelahnya,
pukul 12.00 kerusuhan massa mulai terjadi di Jakarta. Berbagai aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor terjadi. Mulanya kerusuhan terjadi di kawasan sekitar kampus Trisakti, tetapi aksi perusakan dan pembakaran meluas hingga ke kawasan lainnya. Pada 14 Mei 1998, aksi kerusuhan terjadi di kota Jakarta. Pada awalnya hanya terjadi di kota Jakarta, namun menambah ke kota-kota lainnya seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Perusakan, penjarahan toko dilakukan oleh massa. Pada saat itu, kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi sudah lumpuh. 15 Mei 1998, Presiden Soeharto yang mengetahui peristiwa tersebut langsung berangkat ke tanah air dan Kairo. Dan muncullah isu bahwa Presiden Soeharto bersedia untuk mundur dari jabatannya. Lalu berita tersebut ditepis oleh Menteri Penerangan yaitu Alwi. Soeharto pun membantah berita tersebut bahwa ia tidak bersedia untuk mundur dari jabatannya. Jika masyarakat telah hilang kepercayaannya kepada Presiden Soeharto pun rela untuk mundur dari jabatannya. Seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto telah mundur dari kekuasaannya dan telah diganti oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie. Angka resmi menunjukkan sebanyak 499 orang tewas dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, lebih dari 4.000 gedung juga hancur atau terbakar. Kerugian fisik yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia sendiri adalah sebesar 2,5 triliun. Kerusuhan Mei 1998 berujung pada jatuhnya pemerintah Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun dan